Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di ujung senja, hujan, di akhir tahun, di bulan Desember. Seperti judul lagu. Memang banyak lagu-lagu yang mengambil bulan Desember sebagai tajuknya ya. Ada senyum di bulan Desember, ya, ada Desember kelabu, macam-macam lah. Dan aku akan mengambil Desember juga menjadi topik kajian kita ya. Bahkan kalau aku punya otoritas gitu ya, karena hampir di setiap Desember terjadi polemik ya, yang itu ya dibilang asik ya asik juga lah, namanya dinamika kehidupan ya. Tentang bagaimana sebetulnya relasi antara Islam dan Kristen ini dalam mensikapi hari-hari besarnya ya. Bagus. Jadi aku kasih judul aja diskusi kita ini, Desember ya. Desember itu ya bulan diskusi, bulan diskusi relasi Islam dan Kristen. Dannya kok gitu ya. Islam dan Kristen. Nih ya, kajian kita adalah Desember, bulan diskusi relasi Islam dan Kristen. Sebelum ke sana, aku akan menjelaskan peta teologis atau peta-peta agama ya. Agama itu terbagi dua besar menjadi begini. Ini samawi, ini ardi, ya. Di sini nanti itu ada, kita mulai sejak Adam sebetulnya, tapi para sejarawan itu biasanya memulai dari Ibrahim, maka disebut Milata Abraham atau Mila Ibrahim. Mila Ibrahim, ya. Terus Yahudi ya, terus Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, Nasrani ya, terus Islam ini ya. Di apa ini, ardi ini kita ambil contoh Hindu, ada Buddha, ada lagi Tao, ada lagi Shinto, dan lain-lain, banyak ini. Ini kalau kita tarik begini jadinya ya. Yang membedakan itu di sini. Agama samawi itu agama wahyu, jadi dia diwahyukan. Sedangkan ardi, Hindu, Buddha, Tao, Shinto dan itu bukan wahyu tapi pencarian. Ya, bukan dari pewahyuan. Atau wahyu ini kita juga bisa pemberian ya. Artinya diberi wahyu. Maka kalau kita mencari bisa ketemu, bisa tidak. Kalau kita diberi pasti ketemu karena dia diberi, nggak usah mencari, kan begitu.
Ini peta agamanya begini ya. Ini samawi, ini ardi. Gitu. Artinya ini dalam satu galur, satu garis. Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Ini dalam satu benang merah. Sama-sama samawi, gitu ya. Ini ardi ya. Bumi, langit, gitu ya. Pencarian Hindu, Buddha, Tao, Shinto, dan lain-lain masih banyak. Ini petanya seperti ini. Ada yang tidak setuju ya, mengatakan bahwa Allah itu hanya menurunkan satu agama yang namanya Islam, gitu ya. Jadi dia nggak setuju di Yahudi, Nasrani, Milata Ibrahim, Yahudi, Nasrani, Islam, nggak setuju. Jadi Allah itu menurunkan satu agama namanya Islam, gitu. Ya sudah, kita terima aja dulu. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, nggak ada masalah gitu. Oke, begini ya, sudah jelas. Aku hapus lagi. Ini ya. Aku hapus. Terus orang-orang Barat, pemikir-pemikir Barat biasanya mengatakan Abrahamic faith. Jadi agama-agama yang berpusat pada iman Abraham. Bentar, minum lagi aku. Bismillah. Ya, mereka menggambarkannya dalam bentuk kurva matrik, bukan piramid. Jadi begini. Ini Abraham, ya. Sorry. Ini Abraham, ya. Terus menurunkan begini. Ini Yahudi, ini Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, itu ini Islam. Ya. Ini dari Allah. Ya. Teman-teman pemikir-pemikir Barat tuh menggambarkan diagramnya seperti ini, ya. Jadi dimulai dari Abraham, maka ini Yahudi, Nasrani, Islam tuh disebut anak-anak Abraham, ya. Kalau aku tidak setuju kalau begini, ya. Aku tidak setuju kalau begini. Karena Al-Quran tidak menjelaskan seperti ini. Ya. Kalau ini kan berarti anak-anak Abraham ini masih eksis semua. Eksis maksudnya secara agama itu masih berlaku, gitu ya. Yahudi ini berlaku, Nasrani ini berlaku, Islam ini berlaku. Sehingga manusia di sini tinggal mau pilih mana. Mau masuk yang ini, mau masuk yang ini, mau masuk yang ini, terserah saja. Kalau aku baca dari Al-Quran, tidak begini grafiknya. Ini namanya grafik matrik. Tapi sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran tuh grafiknya di nullah itu bukan matrik tapi piramid. Kita sudah nggak bicara ardi sudah kita tinggalkan karena itu bukan fokus yang akan kita diskusikan, ya. Kita samawi, ya, Yahudi, Nasrani, Islam yang nanti akan berfokus kepada Nasrani dan Islam atau Islam dan Kristen ini, ya. Oke, tidak begini, tapi begini. Karena dia mengalami abrogasi, ya. Tentunya ini bagi teman-teman Yahudi, teman-teman Kristen ditolak. Ini Allah, ya. Tentunya mulai Adam dong, ya. Terus kita kompas ke Abraham.
Ya, ini yang disebut milata Abraham. Ya, nih. Atau di sini aja, nggak cukup nanti ini. Di sini ya. Allah, ya. Ini tentunya Adam ya. Baru kita kompas saja Abraham, berarti dia milata Abraham. Begitu. Baru nanti Musa, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Ibrahim ya. Lewat Yahudi. Ya, baru nanti kanjeng Nabi Isa lewat Nasrani yang kemudian menjadi Kristen. Ya, baru nanti kemudian kanjeng Nabi Muhammad lewat Islam. Nampak sini masih ada, ya. Jadi grafiknya gini. Ini Allah ya, mulai Adam langsung kita kompas ke milata Abraham, ke Musa Yahudi, ke Isa Nasrani, ke Muhammad Islam. Nah, ini begini. Ini nanti setelah diselewengkan dari ajaran yang diajarkan kanjeng Nabi Adam ya, diluruskan oleh nabi-nabi berikutnya ya, sampai nanti ke Abraham. Begitu juga ya, Abraham diluruskan lagi karena sudah menyimpang oleh kanjeng Nabi Musa ya. Begitu juga Yahudi nanti itu diluruskan lagi oleh kanjeng Nabi Isa dalam Nasrani. Begitu juga Nasrani diluruskan lagi oleh kanjeng Nabi Muhammad dalam Islam. Begitu. Jadi ini abrogasi yang kemudian itu melanjutkan yang terdahulu sebagai penggantinya gitu. Jadi ini dirusak sama manusia, Allah kasih ini. Ini dirusak lagi, Allah kasih ini. Ini dirusak lagi, Allah kasih ini. Ya, sampai sini tidak ada nabi terakhir lagi. Tidak ada. Maka itulah rahasianya kenapa di sini kitab sucinya digaransi. Digaransi. Ya, kesuciannya itu digaransi. Kenapa sudah tidak ada nabi lagi? Kataman nabi, nabi penutup. Ya, tinggal orang sekarang pilihannya mau Islam atau tidak Islam gitu. Sudah nggak ada lagi. Jadi intinya ini semua dalam satu benang merah ya. Dia saling mengabrogasi ke sini, mengabrogasi ke sini, mengabrogasi ke sini, mengabrogasi ke sini. Jadi dalam satu waktu satu agama dinullah. Ketika zaman Adam ya kita kalau hidup zaman Adam kita ikut ajaran kanjeng Nabi Adam. Misalkan kita hidup di zaman Abraham kita ikut kanjeng Nabi Abraham. Ketika kita hidup di zaman Musa ya kita harus tunduk terhadap ajaran yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Musa. Kalau seandainya kita hidup di zaman kanjeng Nabi Isa, kita ya harus ikut terhadap dinullah yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Isa. Nah, sekarang karena kita hidup di zaman kanjeng Nabi Muhammad, maka kita harus ikut terhadap ajaran atau din yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Islam. Jadi Islam ini bukan sesuatu yang baru. Islam itu bukan sesuatu yang baru dan Nabi Muhammad juga bukan nabi yang baru. Artinya bahwa Islam itu pelanjut dari dinullah sebelumnya, dan kanjeng Nabi Muhammad juga pelanjut dari nabi-nabi sebelumnya, dan akhirnya beliau menjadi penutup kataman Nabi. Gitu. Jadi grafiknya begini. Ini namanya piramid, ya, tidak matrik seperti yang teman-teman pemikir-pemikir Barat sampaikan. Ya, nih, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Aku ulangi lagi ya. Bagi teman-teman Yahudi, Nasrani tentunya nggak terima dengan pemikiran itu ya. Ya nggak ada masalah ya. Kalian juga nggak harus terima kok. Aku menyampaikan apa yang aku dapatkan dari Al-Quran seperti itu. Oke.
sebentar, ini bermasalah, ini agak lemot sudah dia ya. Aku mau bahas seperti ini ya. Aku bacakan, ini rangkaiannya sudah aku tulis. Di dunia maya, Desember ini menjadi bulan diskusi relasi Islam dan Kristen. Karena apa ya? Setidaknya terdapat dua isu yang menjadi titik tolak pembicaraan tentang hubungan Islam dan Kristen. Isu tentang keabsahan pengucapan Natal dari komunitas Islam ke Kristen, dan itu kita sudah sama-sama tahu ya. Bahkan di dalam internal Islam sendiri terjadi polemik ya, atau debatable. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak ya. Dan aku pada posisi yang mengatakan tidak. Ya. Oke, dalam komunitas Islam terdapat dua kecenderungan yang mencerminkan pandangan yang berbeda. Ya. Pertama itu pandangan konservatif, seperti aku ini konservatif ya, berupaya untuk melindungi akidah dari semacam kontaminasi yang dapat merusak murninya nilai keimanan. Itu pandangan konservatif. Pandangan progresif, progresif itu progres, maju. Konservatif itu apa ya, kekunoan gitu mungkin ya. Berupaya mencari berbagai titik temu agar terjadi kedekatan yang memungkinkan untuk menciptakan masyarakat yang terbuka dan setara ya, gitu. Oke, adapun kita sekarang ini akan mengulas persinggungan Islam Kristen secara teologis ya, atau hubungan Islam dan Kristen. Sebenarnya sih sudah cukup lama menjadi objek penelitian ya, dan banyak yang sudah menulis ya, baik mereka dosen, profesor, ataupun yang berkecimpung dalam dunia akademik. Kamu bisa beli lah bukunya, banyak kok ya. Oke. Bila kita cermati faktanya, memang paling tidak ada beberapa permasalahan terkait hubungan dengan Islam dan Kristen yang itu fundamental ya. Awal mulanya sih Islam dan Kristen itu seperti aku gambar tadi bersumberkan dari sumber yang sama, yaitu mereka tidak bisa keluar dari otoritas iman Abraham, tidak bisa. Makanya kita sudah bahas kemarin bagaimana Abraham itu dijadikan komparasi oleh Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus itu, bahwa sebelum kau ada, aku sudah ada, itu ya. Itu bukti bahwa Abraham itu sosok nama yang begitu berwibawa di dalam Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya. Oke. Jadi sekarang Yahudi kita tinggal dulu ya. Kita berbicara fokus relasi Islam dan Kristen. Islam dan Kristen ini lahir dari rahim yang sama. Rahim teologi yang sama, yaitu iman Bapak Abraham. Ya. Kalau di Bible dikatakan bahwa Abraham itu bapak orang beriman ya. Sama kalau di Islam itu gelarnya Khalilullah. Khalilullah ya. Islam sendiri mengklaim ya sebagai kelanjutan dari agama-agama wahyu sebelumnya. Jadi seperti aku gambar tadi, bahwa Islam itu pelanjut. Dia bukan sesuatu yang baru. Itu bukan. Karena Islam itu melanjutkan. Yang masalahnya kan ketika ya Nasrani datang, Yahudi tidak mau jadi Nasrani. Ketika Islam datang, yang Nasrani tidak mau jadi Islam. Kan masalahnya kan di situ. Coba kalau semua taat sama Allah, saling bermigrasi, terus nanti ngumpul ke Islam, selesai sudah. Tapi kan Allah juga tidak mau paksa-paksa semua agar manusia seperti itu kan. Oke. Sebagai nabi penutup, aku akan sampaikan dulu ya, bahwa nabinya itu nabi penutup. Ini di Quran surat apa ini? Al-Ahzab. Ahzab ya, 33:40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Penutup para nabi, dari narasi penutup para nabi artinya kita tahu bahwa
Ada nabi-nabi sebelum beliau. Kalau nggak ada, masa mau ditutup apanya gitu loh ya. Ini penutup. Kita lihat dari nabinya dulu. Penutup para nabi. Oke. Berikutnya kitabnya ya. Kitabnya kita lihat ini banyak sih, cuman aku ambil satu-satu aja ya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya yang ke-48 ya. Aku bacakan sini. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Bla 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 ke bawah masih panjang ya. Jadi Al-Quran itu membenarkan yang sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia itu dibenarkan oleh Al-Quran dan menjaganya. Jadi kitab-kitabullah Allah itu terjaga di dalam Al-Quran ini gitu. Sekali lagi aku bilang tentunya teman-teman Kristen tidak menerima ini. Ya tidak ada masalah ya. Makanya aku sering bilang sama teman-teman, kalau Anda ingin mempelajari kitab-kitab dahulu secara benar, seandainya Anda ingin tahu, Anda harus tahu bahasanya. Cuman yang jadi masalah kitab-kitab dahulu, khususnya Injil itu kan bahasanya sudah nggak ada yang original. Karena kalau bahasanya original dia itu akan sama, cuma nanti dialeknya berbeda dengan bahasa Al-Quran. Karena apa? Semua kitab suci itu diturunkan dalam bahasa yang sama. Bahkan hurufnya pun sama. Jadi Allah itu akan berfirman, dia sudah siapkan bahasa dan huruf. Ya, bahasa. Makanya sama semua, bahasa dan huruf. Ya, jadi tidak ada ceritanya Allah itu pinjam bahasanya manusia. Bahasa manusia itu bahasa budaya, tapi bahasa firman itu bahasa langit. Ya. Cuman karena kan kita berbicara bukan sehari dua hari, kita berbicara berabad-abad, bahkan bisa jadi ribuan abad yang kita tidak tahu kapan Adam itu dimulai. Soal bentuk huruf itu antara Ibrani dan Arabian itu kan sudah, bagaimana kalau kita mau menelisik dulu kok bisa jadinya berbeda, itu kan ya perlu arkeolog yang canggih. Sementara yang masih bisa kita telaah itu adalah bahasa. Adanya kesamaan-kesamaan. Karena bapaknya sama dari Ibrahim, Ismail bapaknya Ibrahim, Ishak bapaknya Ibrahim. Gak mungkin Nabi Ibrahim mengajarkan dua bahasa yang berbeda kepada putra-putrinya. Jadi bahasa itu diwariskan oleh para nabi sampai nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad lewat suku Quraisy. Suku Quraisy nanti ada dikuasai oleh Bani Sa'ad. Jadi kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu disusukan ke Bani Sa'ad? Sampai 2 tahun diperpanjang lagi, yaitu dalam rangka menguasai bahasa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad nanti dipersiapkan mau menerima wahyu. Gitu loh. Ya. Kalau huruf agak sulit ya. Sepertinya kalau aku lihat antara tapi sama-sama tidak ada huruf besar huruf kecil ya antara Ibrani dan Arabian ya, Ibraniun dan Arabian. Kalau bahasa itu masih bisa di jejaknya masih bisa dilihat. Contohnya yang satu salam, satu salom. Assalamualaikum, salam alaikum ya. Bait ya. Ehad, ahad, yahid, wahid, apa lagi? Samawi ya. Banyak lah. Itu kalau bahasa alhamdulillah masih bisa dilihat jejaknya, enggak sulit itu huruf gitu ya. Jadi tidak mungkin Allah itu pinjam bahasa budaya, bahasa manusia, tidak mungkin. Karena bahasa budaya itu dibentuk dari menambah dan mengurangi ya dari bahasa firman itu, bahasa langit itu ya. Oke. Di sini terus Islam sebagai pelanjut iman Abraham ya. Ini kita bisa buka Quran surat Al-Baqarah ya. Surat 2 kamu juga baca Al-Qur'anmu ya. 130 ya. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi orang yang membenci ya agama Ibrahim yang di sini tentunya disebut milati Ibrahima ya. Arabiannya milati Ibrahima. Itu orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Al-Qur'an sampai mengatakan begitu. Itu bukti bahwa Al-Qur'an itu masih mengikuti jejak iman Abraham.
Dia tidak bisa, terlepas tidak bisa. Karena aku sudah bilang, 3 agama ini tidak bisa keluar dari bayang-bayang otoritas keagungan Bapak Abraham atau Kanjeng Nabi Ibrahim, tidak bisa. Ya. Makanya aku akan mengatakan ya, dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kurang tegas ya, apa itu? Ya. Oke, sekarang kita buka di Quran surat Ali Imran surat 3. Kalau aku salah tulis tolong dikoreksi ya. Ayatnya 68. Kadang-kadang salah tulis, salah ngomong. Apalagi kalau kopinya udah mau habis, salah tulis, salah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Sampai ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku bidik yang perlu aja ya, karena kalimatnya panjang-panjang kan. Kita ambil yang sedang kita diskusikan. Begini perintahnya. Di Ali Imran 38. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Itu perintah Allah dalam Al-Quran bahwa kita harus mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Tadi di awal dikatakan hanya orang bodoh yang tidak mau menerima agama Ibrahim itu. Terus dikuatkan lagi, ikutilah agama Ibrahim itu yang lurus itu. Gitu. Kira-kira kalau bahasa lepasnya aku gitu, ikuti agama Ibrahim yang lurus. Oke. Sekarang kita lihat perbedaan ya. Perbedaan antara agama-agama anak-anak Abraham ini ya. Kita ke surat Quran surat Al-Maidah. Al-Maidah surat 5 ayat 48. Ini berat ini. aku harus sampaikan mohon maaf dulu terhadap orang yang berbeda dengan aku ya, khususnya guru-guru Al-Qur'anku, karena aku berbeda dengan 3 guru Al-Qur'anku, tapi yang kedua sepertinya beliaunya sudah mulai menerima pemikiranku ya. Tapi kalau yang kedua masih belum bisa menerima, tapi tidak apa-apa, kami tetap berhubungan baik. Aku muridnya dan beliau guruku, tentunya aku sangat menaruh hormat kepada beliau ya. Karena aku nanti kita bahas secara khusus lah. Apa benar sih semua agama nabi-nabi itu agamanya Islam? Itu kan menarik untuk kita diskusikan. Kalau menurut aku tidak. Nama lo ya, nama bukan substansi. Harus dibedakan antara nama dan substansi. Kalau substansinya is okay, tidak ada masalah. Kitab suci juga begitu, substansinya dari mulai suhub Ibrahim awal Musa sampai nanti ke Al-Quran, itu substansinya sama lah. Intinya yang paling utama kita tidak boleh syirik, gitu aja. Kita harus menyembah Allah yang benar. Makanya disebut di Al-Quran kan, mari kita menyembah Allah yang Allahku dan Allahmu, Allah yang satu itu. Allah yang tunggal ya. Gitu. Yang aku sampaikan di sini nama bukan substansi. Coba kita perhatikan kalimat ini. Ini bagus ini ya. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ya. Allah tidak jadikan satu umat saja Islam dari dulu, enggak. Ini Allah bilang sendiri kok, mau kemana ini nih ayat. Apa sulitnya Allah mau jadikan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Islam semua. Tapi kan enggak, Allah bilang kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ujiannya seperti apa? Abrogasi tadi. Gitu loh. Ini kan sebetulnya ini tentang pengalihan arah kiblat ini. Ya. Sebentar, aku agak lupa apa ini. Ya, kami telah menuliskan nama. Sebentar, bukan. Aku agak lupa ya. Bukan tentang arah kiblat nanti ya. Jadi gini, ujiannya itu apa? Seperti tadi, seharusnya ya, ketika Nasrani datang
Yahudi itu bermigrasi menjadi Nasrani. Tapi kan Yahudinya tidak mau, tetap jadi Yahudi. Begitu juga Nasrani, seharusnya ketika Islam datang, dia migrasi menjadi Islam. Begitu. Tapi kan masalahnya sekarang Yahudi tetap di Yahudi, Nasrani tetap di Nasrani, tidak mau migrasi ke Islam. Coba kalau semua tunduk taslim terhadap aturan Allah, ya, migrasi datang, migrasi, indah ini. Tapi ya maunya nggak begitu, dan itu ujian siapa yang mau tunduk mau tidak. Allah kan tidak paksa, you harus jadi Yahudi juga, harus jadi Nasrani, harus jadi Islam, tidak. Tapi aturan main yang diberikan begitu. Karena apa? Yang lalu itu sudah digantikan oleh yang kemudian. Itu loh. Jadi ayat ini sebetulnya sudah jelas mengatakan bagaimana dikatakan semua nabi beragama Islam. Dan nanti kita kalau memang mau kita bahas secara rinci, kita akan tinjau dari bahasa. Jadi sebetulnya semua nabi itu apa? Muslim. Gitu loh. Nah, di sini masalahnya bagaimana kita mensikapi antara muslim dan Islam. Ya, makanya kan di Al-Quran itu begini, janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu kalau nggak salah tentang Nabi Yakub. Cuman masalahnya oleh depan muslim itu diganti Islam. Ya memang sih kalau sekarang itu yang muslim itu ya pasti Islam. Kalau nggak Islam dia nggak muslim. Kalau dalam konteks setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan kita berbicara dari seluruh benang merah. Dari mulai Abraham atau sampai turun ke Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu. Ya, oke. Sekarang ya kita mengatakan begini, kehadiran Islam juga merupakan bentuk pemurnian kembali ya, terhadap dua agama yang terdahulu. Ya. Maksud Islam memurnikan Islam, ya apa nih Islam memurnikan Islam? Islam itu memurnikan dua agama terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Ya, yang di dalam Al-Quran telah mengalami penyimpangan atau pengubahan. Ini kita bisa baca di sini ya, pengubahan. Ini lihat di sini bisa le, di sini bisa. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 75 ya. Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Duh, terjadi dirubah. Setelah paham dia, artinya dia tahu, bukan tidak tahu gitu loh. Sekarang bagaimana kita akan merubah yang kita tidak tahu? Kan tidak mungkin, dia tahu. Oke. Kemudian di surat Quran surat An-Nisa surat 4 ya, surat 4 ayatnya 46 ya, yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Mendengar, ahli kitab tuh mendengar tapi tidak mau turut. Jadi mereka itu kafir yang ilmiah, artinya mereka sami'na baru asoina. Kalau kita orang beriman sami'na wa atokna, kita menanggapi ya, sami'na menanggapi, jangan mendengar saja ya, menanggapi dan mau mentaati. Kalau ahli kitab tidak mau, dia menanggapi setelah ditanggapi tapi tidak mau taat. Jadi kalau kita sami'na kalau kita sami'na wa atokna, mereka sami'na asoina gitu. Jadi menariknya di sini. Bagaimanapun juga, ya termasuk ilmiah juga ahli kitab itu. Jadi kan orang ini ada yang tidak tahu mau, tidak tahu tidak mau. Itu tidak ilmiah. Yang ilmiah itu sesuatu itu dia mengambil sikap setelah tahu dulu, baru kemudian dia mau atau tidak mau. Nah, ahli kitab ini ilmiah, kafir ilmiah dia. Karena apa? Dia sudah tahu tetapi tidak mau. Itu sudah kita bahas lah kemarin ya. Jadi kamu putar lagi, ulang lagi lah ya. Sebentar, ini takutnya hang lagi ini. Sudah mau minta adik ini tabnya ini. Surat berapa? Surat 4. Sekarang kita lihat di surat 5 ayat 13 ya. Surat Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ya. Surat 5 ayat 13.
Sebentar Bapak, aku akan sorry, aku agak emosi ya. Agak emosional karena terharu ya. Bentar, aku baca. Mumpung aku ingat, aku lupa terus Allah kasih kembalikan keingatanku ya. Aku dapat WA ya. Japri dari seseorang, aku nggak sebut namanya ya. Karena kan privasi orang harus kita jaga juga. Sebentar, semoga ketemu. Nah, ini ya, begini, ini WA-nya ya. Ini WA-nya, aku tutupi namanya dulu. Ini WA-nya ya, nampak Le? Sudah? Sudah? Ya, ini WA-nya. Aku bacakan begini. Sorry, aku masuk dalam suasana emosional, maksudku terharu ya. Assalamualaikum Gus. Perkenalkan saya bla 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 dari bla 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 yang selalu nonton video-video panjenengan di YouTube. Terima kasih Gus, berkat panjenengan saya lebih paham tentang yang selama ini saya cari. Aku jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, trim sematur nembah nuwun, semoga bermanfaat. Tertanda JM Gus Bekti. Apa yang aku sampaikan ke kalian, bahwa lewat kajian-kajian kita ini ada satu lagi saudara kita yang tercerahkan ya, tercerahkan lewat kajian-kajian kita, yang seperti aku sampaikan kepada kalian bahwa bila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau seperti mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Dan ini yang laporan terbaru masuk kemarin, kan sudah ada ya, berapa yang aku sampaikan lupa, 2 atau 3 gitu. Nah, semoga Allah juga itu mencurahkan kepada semua kita. Aku anggap semua kalian sebagai stakeholder channel ini ya. Hanya kita bagi-bagi tugas. Aku bisanya ngomong ya ngomong, kalian yang punya dana bantu semampunya ya bantu, yang nggak punya dana ikut belajar juga monggo. Nah, semoga kita semua ini mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Allah lewat kanjeng nabinya, bahwa engkau mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Dan kita doakan Mas ini semoga tetap istiqomah dalam keberagamaannya, yaitu Islam. Amin 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 Allah ya rabbal alamin. Sorry, aku kadang-kadang melankolis. Minum dulu. Mau habis kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di surat Ali Imran ya. Terpotong sejenak tadi. Ya, intinya itulah, semoga stakeholder semua kita di sini ya. Siapapun kita, stakeholder di sini itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, seperti apa yang disinari matahari, karena ada yang telah mendapatkan pencerahan dari channel kita ini. Oke. Sebentar, aku ini ya mungkin karena sudah lama ya, ini agak lemot. Sebentar, harus sabar dulu. Oke, Al-Maidah 3. Ini ya, Al-Maidah 3 ini ya. 13 ini ya. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Nah, itu. Memang sih kalau misalkan dalam sebuah diskusi ketika teman-teman ahli kitab ya mengatakan yang dirubah yang mana, awalnya seperti apa, dirubah seperti apa, itu memang sesuatu yang sulit juga. Aku akui sulit juga untuk mencari tahu itu, memberikan jawaban sebuah kepastian. Tapi kan kita harus tahu, kesulitan itu disebabkan karena kita tidak berbicara sehari 2 hari. Kita berbicara berabad-abad yang lalu. Gitu loh. Dan kenapa umat Islam menjadi percaya terhadap ini? Karena ini firman-Nya yang Maha Tahu. Yang ngomong begini bukan Pak RT, Pak RW, bukan. Yang Maha Tahu. Memberitahu bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan itu. Nah, Al-Quran ini membenarkan, gitu loh. Ya, tuh satu poin. Oke, kita ambil contoh salah satu penyimpangan ya.
Seperti aku bilang tadi, aku tidak berbicara Yahudi ya, karena juga di negara kita Yahudinya juga komunitasnya kecil ya. Seandainya ada ya semakin asik juga ya. Jadi kita membicarakan relasi Islam dan Kristen dalam sebuah diskusi ya. Begini, salah satu bentuk penyimpangan, nah ini untuk mengatakan tadi kan ada penyimpangan-penyimpangan itu salah satunya aja. Kalau semua kan nggak mungkin aku bisa hadirkan. Salah satunya dan itu gampang untuk dipahami. Itu kalau perubahan ayat-ayat itu kalau di dalam Al-Quran itu istilahnya tahrib ya, tahrib, penambahan bisa, pengurangan bisa, tinggal mana nanti. Itu kalau tahrib teks. Nanti ada tahrib itu dalam bentuk tafsiran, teksnya tetap tapi tafsirnya yang dirubah. Seperti Sema Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, itu tetap aja tertulis begitu. Di Markus 12:29 ya begitu, di Ulangan 6:64 kalau nggak salah ya begitu. Tapi pemahaman tentang ehad itu sudah mengalami tahrib. Teksnya tidak mereka rusak, nah, tapi pemahamannya mereka rusak sudah. Ya, jadi begitu tahrib itu perubahan itu ada dua, ada langsung teksnya yang dihajar, ada yang teksnya dibiarkan tetapi tafsirannya yang mereka rubah. Oke. Itu sekedar intermezzo karena sudah pernah kita bahas. Begini, salah satu bentuk penyimpangan dan pengubahan adalah berkaitan dengan konsep ketuhanan Yesus yang ditetapkan dalam konsili besar ya, yang dilakukan oleh pemuka agama Kristen yaitu Konsili Nizea ya tahun 325 Masehi. Di mana di sini kan terjadi pertarungan pemikiran antara Athanasius dan Arius. Ya nasibnya Arius kalah suara kan tuh di voting itu seperti demokrasi itu, padahal kebenaran itu bukan hasil voting. Walaupun satu kalau tetap benar ya benar aja, sampai gepeng juga tetap benar. Tapi yang namanya demokrasi seperti aku bilang kemarin, demokrasi itu pintar menghitung kepala orang tapi dia tidak pintar menghitung isi kepala orang. Gitu ya. Dan dari peristiwa Nizea itu akhirnya Athanasius dimenangkan dan Arius kalah, maka Arianis menjadi tersisih. Disitulah awal mulanya, belum Trinitas, belum Tritunggal, ya. Peristiwa Nizea itu adalah proses mulai berubahnya setapak demi setapak konsep teologis di dalam kekristenan yang awalnya Nasrani, yang itu tauhid monotisme, karena dia satu rahim dengan Islam dari satu rahim yaitu Bapak Abraham. Ya, di sini belum Tritunggal, masih Dwi Tunggal karena Roh Kudus belum masuk. Nanti baru di konsili berikutnya Roh Kudus masuk. Itu juga berproses, nggak langsung, perlu waktu gitu ya. Tapi hari ini, saat ini kita akan fokus ke who is Yesus, siapa Yesus. Sehubungan nanti dengan kajian kita tentang Desember, bulan diskusi relasi Islam dan Kristen, yang itu terkait tentang bagaimana sih sebetulnya kalau kita mengucapkan salam Natal itu gitu ya. Oke. Jadi kemudian di sinilah Yesus menjadi Allah ya, diangkat menjadi Allah. Tentunya teman-teman Kristen mau ngotot nih, enggak Gos, itu dari dulu sudah Allah. Berarti waktu keluar dari rahim Bunda Maryam sudah Allah dia ya, gitu ya? Atau gimana? Kalau kamu mau berbicara praeksistensi, aku kan sudah bahas praeksistensi. Sepraeksistensi apapun dia tetap aja ciptaan, gitu loh. Bukan pencipta Yesus itu. Oke, sampai mana tadi ya? Sini. Islam dibawakan dengan Nabi Muhammad. Ini aku kadang-kadang bingung. Ada data mengatakan 7 Masehi, ada yang mengatakan 6 Masehi. Kalau aku lihat sepertinya peralihan dari 6 ke 7. Ya, jadi akhir 6 Masehi masuk ke 7 Masehi ya. Itu Islam itu hadir ya untuk meluruskan ya. Paham ketuhanannya itu diluruskan gitu ya. Kepercayaan bahwa yang Tuhan punya anak lah. Tapi nanti tentang Tuhan punya anak nanti akan kita bahas khusus ya. Karena itu ada dalam dua makna, metafora atau harafiah. Ya. Sekarang tentang Tuhan Yesus ini aja ya. Kita fokus ke sini dulu. Ini komentar Al-Qur'an ya. Komentar Al-Qur'an
Quran surat, kamu catat ya di situ ya. Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya 171. Huluk itu berlebihan ya. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dengan agamamu, atau jangan berlebihanlah gitu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan melalui kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Jadi Al-Quran itu selaras dengan Yohanes 17 ayat 3 ya, yang dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Masalahnya teman-teman Kristen kalau sudah berbicara konsep theos tidak bisa lagi membedakan antara pengutus dan yang diutus. Ya, gitu masalahnya. Biarlah mengalir ya. Nanti kan sadar-sadar sendiri sama kita doakan ya. Kembali ke jalan yang benar. Al-Quran juga mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu utusan ya. Oke, disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan dari rohnya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhenti dari ucapan itu, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Sudah nampak kan? Islam lewat Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad mulai membenarkan yang sudah tidak benar di kekristenan. Jadi fungsi agama-agama itu gitu dulu. Ya. Seandainya agama itu tidak dirusak sama manusia, mungkin nggak ada nabi lagi, nggak perlu nabi, cukup Nabi Adam saja sudah, sampai kiamat nanti, sampai hari akhir nanti, sampai hari kebangkitan nanti, Nabi Adam saja. Seandainya ajaran Adam itu tidak rusak, ya cukup. Masalahnya kan tidak begitu. Manusia ini kan kalau disuruh ke kanan maunya ke kiri. Dilarang satu pohon, dibolehkan pohon yang lain, dia makan yang satu pohon yang dilarang. Ya itu tabiat manusia gitu itu ya. Jadi nah ini aku jelaskan lagi, nanti teman-teman Kristen mungkin ada yang mengkritik, Pak, kami tidak menyembah 3 Tuhan. Itu kan Al-Quran bilang begini. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Enggak, Pak, kami tidak 3 Tuhan, tapi kami 3 dalam 1 Tuhan gitu. Tritunggal, Pak, bukan tri, gitu kan? Ya, maka aku jelaskan di sini. Apapun namanya dalam Islam itu menjaga ketat sebuah akidah tentang Allah yang tunggal. Jadi kalau dia sudah tidak tunggal lagi, mau tritunggal kok, mau tri kok, tetap aja sama, itu sudah menyimpang begitu. Maka dia cukup mengatakan, jangan katakan Tuhan itu 3. Jadi tidak perlu mengatakan, jangan katakan bahwa Allah itu 3 tunggal, tidak perlu. Karena di dalam 3 tunggal itu sudah ada kesyirikan. Kenapa? Ada selain Allah, ada 2 masuk yang, nah itu diterima sebagai Allah juga, itu masalahnya. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman Kristen paham di sini ya. Kenapa nggak disebut Tritunggal gitu ya? Tidak perlu, karena mau Tritunggal mau Tri tetap aja itu sudah syirik. Oke. Terus ke At-Taubah sekarang ya. Quran. Bentar lagi maghrib ini, semoga cukup. At-Taubah surat 9 At-Taubah itu ya. 9:30. Ini juga agak sulit ini membuktikan ini kalau kita. Ini teman-teman Islam kalau ditanya tentang At-Taubah 90 ayat 30 oleh teman-teman Kristen, khususnya mereka yang jebolan-jebolan sekolah teologi, mungkin tuh miring juga kepalanya. Karena apa? Ini kalau nggak hafal sejarah sulit ini. Makanya dalam memahami agama juga kita perlu referensi sejarah. Karena kalimatnya begini. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itu ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling gitu. Nah, kalau misalkan
Nasrani berkata Al-Masih putra Allah itu sih gampang. Tapi bagaimana kita memberikan jawaban? Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Karena faktanya sekarang, Yahudi sekarang itu monoteistik murni seperti Islam. Makanya Islam dan Yahudi itu dalam konsep Tuhan itu ketemu. Masih sama-sama menjaga konsep teos Allah yang tunggal. Cuman nanti kan YHWH itu kan perlu dipelajari bagaimana dia bisa menjadi Allah di dalam perspektif Islam. Kita bisa lihat dari runut hurufnya. YHWH 4 huruf sama dengan alif lam lam ha 4 huruf. Seperti aku bilang tadi, memang kita agak sulit ketika kita menelisik tentang huruf. Kalau bahasa itu masih ada kesamaan. Aku sudah sebutkan tadi di awal kan. Nah, ini perlu pakar-pakar ya, kalian lah yang pakar-pakar arkeolog ya, yang dosen-dosen apa kok yang punya gaji besar, yang sudah punya banyak uang, punya banyak dana, kalau mau mengadakan riset silahkan. Kalau akan hanya belajar dari kalian-kalian yang pinter aja. Ya. Kenapa? Kita harus tahu sejarah bahwa saat kapan Yahudi itu pernah menyeleweng menjadikan Uzair itu sebagai putra Allah. Itu ada sejarahnya nanti ya. Dan teman-teman Islam, kalau kamu nggak belajar hanya main-main aja ya miring kepalamu kok ditanya, suruh jawab ini gimana, buktikan. Karena memang faktanya sekarang Yahudi itu monoteistik. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat di video itu, aku pernah dikirimi itu, Rabi Yahudi itu mengatakan, kami mempunyai sesembahan Allah yang sama itu dengan Islam. Sesuatu yang nggak bisa dilihat, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang transenden, bukan yang imanen. Itu Yahudi dan Islam. Itu Rabi Yahudi mengakui. Kalau sama Kristen beda jauh. Orang kami, Islam Yahudi itu tunggal, Kristen Tritunggal kok. Dilihat dari penerimaan mereka terhadap Yesus saja sudah beda jauh. Yesus masih mending orang Islam menerima Yesus sebagai nabi tadi. Kalau Yahudi kan nggak mau nerima. Jadi sebetulnya teman-teman Nasrani, Kristen, teman-teman Islam, teman-teman kalau duduk bareng itu enak. Apakah kita mempunyai sesembahan yang sama? Terus siapa di antara kita yang masih menganut berpijak kepada iman Abraham? Menyembah Allah yang tunggal. Itu kan asik gitu ya. Oke, yang jelas Yahudi tidak pernah mengakui mereka mempunyai sesembahan yang sama dengan Kristen. Yang mereka akui Islam. Islam pun begitu. Kalau Islam dengan Yahudi itu mempunyai sesembahan yang sama. Tapi kalau sama Kristen enggak. Ya penyakitnya di Tritunggal itu. Dogma itu ya. Oke, surat At-Taubah. Sekarang surat Al-Maidah. Ya. Quran surat Al-Maidah. Terlalu banyak ayat ya. Pusing kau nanti. Ya nggak apa-apa lah, kita berwisata ayat ya. Daripada malam tahun baru juga hujan mau kemana? Mau beli jagung bakar ya. Begini, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Nah, kalau ini mendekati konsep Tritunggal itu. Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Ehad, Esa. Gitu. Ya. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tuh. Perkataanku sekarang ini boleh jadi kau anggap racun, tapi ketika kau mati nanti, perkataanku adalah madu. Aku mengajak kalian, ayo kembali kepada tauhid, menyembah Allah yang tunggal. Allah Abraham, bukan yang Allah Tritunggal. Tuh. Oke, terus ajaran Trinitas ini hanya terdapat ya dalam Perjanjian Baru dan pernyataan yang paling kuat. Pernyataan yang paling kuat sebetulnya tidak kuat, bahkan otentisitas ayat itu juga sekarang dipermasalahkan. Yaitu ada di Matius 28:19 ya, terus ditambah lagi sepertinya inilah ya. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku serta membaptiskan dia dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebetulnya ini kan tidak berbicara tentang konsep teos. Itu pun kalau ayat ini kita terima, oke lah itu ayat otentik. Nggak perlu kita bermasalah. Oke. Apakah ayat ini berbicara tentang konsep Tuhan, konsep teos? Kan enggak. Jangan hanya karena cocokologi ada Bapa, Putra, Roh Kudus terus, itu Tritunggal. Dari mana?
Nggak begitu, ya. Oke, itu kritik-kritik, ya, yang disampaikan oleh Islam, ya, sebagai pembenar tadi, ya, dalam konsep teos. Sekarang dalam konsep dosa lagi, ya, dosa. Karena kan begini, dalam konsep kekristenan, Adam dan Hawa melakukan sebuah dosa lewat pohon yang terlarang itu, akhirnya dosa itu terwariskan. Setiap anak lahir berdosa itu, dan konsep itu yang dibangun oleh Paulus. Akhirnya Paulus membangun konsep itu menjadi soteriologi salib. Hanya lewat penyaliban Yesus lah dosa itu bisa tereliminir, gampangannya gitulah, ya. Itu yang bikin Paulus. Nanti ada lagi yang bikin tentang 100% manusia, 100% Allah, yang disebut duinitas itu si Apolloniaris. Nanti Tritunggal si Tertulian. Itu tiga ini yang sudah merubah Kristen bergeser dari Nasrani awalnya. Gitu. Ya. Oke. Sementara di dalam Islam tidak ada dosa waris. Kan sudah bertentangan diametral dia. Kita buka di Quran surat sini, ya. Aku lanjutkan. Quran surat Al-An'am, ya. Al-An'am surat 6 ayatnya 164. Ya. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Jadi nggak ada waris-warisan dosa. Setiap orang memikul dosanya sendiri, ya. Tidak akan memikul dosa orang lain. Di Yesaya itu jelas sekali pakai bahasa sastra. Siapa yang memakan mangga muda, maka di giginya sendiri yang ngilu. Itu kan sastra tingkat tinggi yang sangat bagus. Gak mungkin aku makan mangga muda terus gigimu yang ngilu. Itu ceritanya dari mana? Itu sebagai bukti bahwa dosa. Kalau aku yang berbuat, ya aku yang berdosa. Bagaimana mungkin aku yang berbuat, dosanya kamu ikut? Pada saat itu aja kamu belum ada. Kalau memang Adam punya dosa, tentunya dia juga punya pahala. Kenapa pahalanya nggak diwariskan, kok justru dosa yang diwariskan? Orang kan mewariskan yang baik-baik, bukan yang jelek-jelek. Ya, itu yang dikritik dibenarkan oleh Islam. Berikutnya Quran surat Al-Isra. Ini ayat 17 nggak salah, Al-Isra. Oh iya betul. Ayat 15, ya. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jelas, tidak bisa, Pak. Hukum positif pun mengatakan begitu. Yang dihukum itu yang melakukan kesalahan. Kalau nggak bisa melakukan kesalahan, kok mau dihukum dari mana? Itu logika rasional sederhana aja. Kalau kita mahasiswa Fakultas Hukum semester 1, semester 2 sudah ngerti itu. Nggak harus pakar hukum yang canggih-canggih seperti pengacara-pengacara top. Nggak perlu lah. Mahasiswa Fakultas Hukum masuk semester 1 di pelonco. Kalau sekarang bahasa pelonco itu apa ya? Maba. Begitu dia masuk semester 2 udah ngerti itu. Orang itu mestinya ya dihukum atas kesalahannya sendiri. Masa bagaimana orang mau dihukum atas kesalahan orang lain? Hukum positif aja begitu. Masa Allah mau menghukum orang lain yang tidak pernah melakukan dosa? Sekarang kita lanjut Quran surat Fatir. Fatir, ya, surat ke-35 ayatnya 18, ya. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Coba, aku punya dosa itu, aku manggil anakku, ayo dosaku ini pikulan itu. Tidak bisa. Di sana nanti itu pertanggungjawabannya sudah sendiri-sendiri, bos. Nggak bisa. Tanggung menanggung tuh nggak bisa. Orang lain suruh menanggung dosa kita nggak bisa. Meskipun kerabat, meskipun anakmu, meskipun bapakmu, meskipun budemu, nggak bisa. Meskipun ponakanmu nggak bisa. Dosa kamu yang kamu tanggung sendiri, ya. Begitu, ya. Setelah itu dosa, kemudian penyalipan, ya.
Sudah dosa, sekarang penyalipan. Quran surat An-Nisa surat keempat, iya. Nomornya 157. Kan begini, Paulus membangun soteriologi salib, keselamatan salib itu ya, soteriologi salib itu dia menggunakan mendramatisasi kesalahan Kanjeng Nabi Adam, ya Adam dan Ibunda Hawa yang makan buah pohon terlarang itu, ya. Dan aku sudah jelaskan dalam perspektif Al-Quran itu metafor. Pohon itu isim itu bisa dipahami isim makna atau isim zat, gitu loh. Sudahlah, nanti muter lagi, aku sudah jelaskan itu, kamu tinggal belajar aja itu. Aku nggak perlu jelaskan lagi, ya. Nah, itu diolah sama Paulus, ya, menjadi konsep dosa waris itu, dan itu hanya bisa diselesaikan lewat penyalipan Yesus, gitu loh. Jadi aku berkali-kali ngomong, ya, ini teman-teman Islam ya didengar kalau aku ngomong, ya. Aku tuh orangnya objektif. Nggak boleh aku nggak objektif, karena aku belajar dalam perspektif akademik. Lihat videoku, aku membela Paulus. Karena apa? Paulus itu tidak punya salah dalam konsep Tuhan. Paulus itu tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Allah. Paulus itu menyebut Yesus itu Tuhan, tidak pernah menyebut Yesus itu Allah. Masalahnya kalian nggak kalian nggak ngerti, kalian nggak paham bagaimana sebetulnya silang sengkurat kata Tuhan dan Tuhan dalam perkembangan budaya bahasa kita. Lihat lagi, Tuhan ternyata dari Tuhan, videonya sudah ada, lihat. Gitu loh. Jadi kita jangan menyalahkan orang yang tidak punya salah. Dalam konsep Tuhan, aku membela Paulus karena dia tidak bersalah di situ. Dia tidak punya salah sedikit pun dalam konsep Trinitas. Gitu loh. Ini kadang-kadang teman-teman Islam juga nggak ngerti juga, kasih tahu. Terus di mana salahnya Paulus? Salahnya Paulus ketika dia membangun konsep soteriologi salib. Itu yang paling besar. Baru nanti bagaimana dia membatalkan hukum Torah. Sampai nggak sunat itu loh. Ada sunat hati. Memangnya Yesus sunat hati? Kalau sunat hati aja cukup kan, Yesus nggak perlu disunat titiknya. Itu nantilah perkembangannya. Intinya gini loh. Kalian pahami gitu loh. Kajian-kajianku ini kalian pelajari, kalian pahami, nanti bagikan kepada yang lain. Supaya ilmunya sampai ke yang lain, berkembang terus berkembang. Gitu ya. Pahami bahwa Paulus itu bermasalah di soteriologi salib dan tentang penghapusan hukum Torah. Ya, oke. Sampai mana tadi? Quran surat apa ini tadi? An-Nisa 147. Dan aku ketahui, aku sampaikan kok, aku ketahui. Ini gara-gara kopi udah habis ini, ngomong habis. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Dan perlu kalian ketahui, sebetulnya Quran surat An-Nisa 4157 itu nggak ada hubungannya dengan Nasrani yang sekarang jadi Kristen, nggak ada. Kristen ini nyelonong aja dia. Juga nggak tahu kenapa kok kamu nyelonong. Kamu baca ya, An-Nisa 157, 158 sampai atasnya 156. Sebetulnya ayat ini menceritakan polemik pertarungan antara Islam dan Yahudi. Gitu loh. Di mana orang-orang Yahudi dengan kesombongannya mengatakan bahwa kami telah menyalibkan Isa. Sama Al-Quran dibantah, bukan, ente itu tidak menyalibkan Isa. Yang disalibkan itu yang diserupakan, bukan Isa. Jadi polemik ini sebetulnya pertarungan pemikiran antara Islam dan Yahudi. Kenapa tiba-tiba kok kalian nyelonong terus membela mati-matian, nggak terima kalau dibilang bahwa Yesus itu tidak disalib? Kalian kan tidak bisa menerima pernyataan An-Nisa 157 ini yang aku bacakan di sini ya. Karena ucapan mereka, di sini mereka itu maksudnya Yahudi, bukan Kristen, nggak ada hubungannya dengan Nasrani, Kristen, nggak ada.
Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Dibantah oleh Al-Quran. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Itu tiba-tiba Kristen nggak terima kebakaran jenggot terhadap ayat ini. Karena apa? Ya itu tadi. Karena sudah terdogma oleh soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Itu loh. Ya. Waduh, sudah adzan ya. Aku juga harus adzan ini. Jadi intinya ya, aku sudah paparkan ya. Aku tulis intinya ya. Aku hapuskan ini ya karena sudah adzan. Intinya itu diametral antara Islam Kristen itu rinci perbedaan fundamental ya. Jadi ini perbedaan ya yang diluruskan oleh Islam, perbedaan fundamental Islam Kristen itu satu ya, konsep ketuhanan ya, konsep ketuhanan siapa Yesus itu, konsep theos lah ya, Yesus, karena kita belum berbicara Roh Kudus ya. Dua, tentang konsep Trinitas. Nah, baru di sini Trinitas. Di sini ada Roh Kudus, Trinitas ya. Ketiga, konsep dosa waris. Yang kita bilang tidak ada dosa diwariskan. Baru keempat, ini konsep masih ada, masih nampak, Le. Di sini konsep nampak. Konsep salib atau penyaliban. Oke ya. Sebentar, ini kurang dikit kok. Aku juga Aku jelaskan sekarang. Empat ini yang dikritik oleh Islam dan ini merupakan akidah fundamental dalam kekristenan. Nih ya. Konsep theos, Yesus itu siapa, Trinitas, Allah itu berapa, dosa waris bisa nggak diwariskan, salib, siapa yang disalib itu dikritik. Nah, hubungannya dengan pengucapan Natal itu sebetulnya yang paling utama itu di sini. Tentang siapa Yesus ini, Bos. Ini loh. Tentang di sini sebetulnya masalahnya. Yesus itu siapa? Kalau Islam mengatakan dia manusia yang dimuliakan oleh Allah sehingga dia menjadi nabi, diangkat. Ya, sebentar, begini biar asik. Karena aku ingin menjelaskan tentang umat yang satu. Tolong ditas deh, belum mati dah. Umat yang satu. Begini ya, ini gini. Kristen ya mengangkat Yesus itu sampai naik, yang dikatakan berlebihan tadi itu menjadi Allah. Ya. Yahudi menghajarnya ke titik nol sampai disalib gitu. Benar-benar dihajar di titik nol. Tidak dihargai. Islam tengah-tengah datang. Islam tidak mengangkat berlebihan sebagai Allah, tidak merendahkan berlebihan sebagai orang yang tersalib sebagai kriminal, tidak. Tapi Yesus itu adalah kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah, maka dia terpilih, diangkat, dipanggil menjadi kanjeng Nabi. Jadi di sini posisi Islam dia adalah tengah-tengah. Ada yang disebut di terjemahan itu adil ya. Sementara Yahudi posisinya merendahkan di sini, Kristen mengangkat berlebihan di sini, Islam mengembalikan pada posisi asalnya tengah-tengah di sini. Tengah-tengah di sini. Inilah yang disebut oleh Al-Qur'an ya, bentar. Kamu bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 2143 ya. Karena ini kadang-kadang orang juga ngerti enggak ya dimaksud umat pertengahan ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 143. Aku bacakan di sini. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Nih, kalau di terjemahan lain itu umat yang adil ya. Adil itu artinya tengah-tengah.
agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Manusia mana? Manusia ini, Yahudi dan Nasrani ini. Itulah yang dimaksud dengan umat pertengahan. Ini yang aku maksud tadi tentang pemindahan arah kiblat ini ya, hubungannya. Ya. Jadi kita menjadi umat pertengahan antara, meskipun kita lahirnya tentu belakangan, tapi dalam konsep kita pertengahan. Kita tidak pernah menjatuhkan Kanjeng Nabi Isa serendah mungkin, dan kita tidak akan pernah mengangkat setinggi mungkin sampai sejajar dengan Allah. Tapi kita mendudukkan pada posisi yang benar Kanjeng Nabi Isa sebagai manusia yang dimuliakan Allah, maka dia menjadi kekasih Allah seperti nabi-nabi yang lain. Dipilihlah dia menjadi utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Isa yang kita kenal. Disitulah. Nah, konsepnya, masalahnya, ketika kita menjadi polemik di tiap bulan Desember, boleh nggak mengucapkan Natal itu sebetulnya bertitik tolak karena pemahaman kita, ini aku abaikan dulu ya, Yahudi, sudah aku jelaskan kan ya, pemahaman kita tentang siapa Yesus itu yang nggak sama, itu masalahnya, dan itu akidah. Kita berbicara progresif dalam hal ibadah itu tidak boleh. Dalam hal muamalah kita boleh progresif. Ketika kita berbicara dalam al-aqidah, maka kita harus bersikap konservatif karena di sana tidak boleh ada kreasi-kreasi. Contohnya ini adzan mau sholat maghrib. Sholat maghrib itu nggak boleh ada kreasi. Dari dulu sampai sekarang tetap aja dia konservatif 3 rakaat. Ya, oke, aku akan segera menunaikan sholat maghrib. Jadi itu intinya. Pertarungan kita terhadap boleh nggak mengucapkan salam itu sebetulnya berbasik daripada pemahaman kita yang berbeda tentang siapa Kanjeng Nabi Isa. Ya, itu dari aku. Maaf salah kata, maaf terburu-buru karena memang sudah masuk waktu maghrib dan aku akan segera sholat. Itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.